Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali belajar matematika masih bareng Bu Elis dan Bu Ade. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi matematika, apakah kalian sudah membaca doa yang ada di Google Form? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita sama-sama membaca doanya dulu ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Walaupun hari ini kita belajarnya masih dalam keadaan jarak jauh, materi yang disampaikan pun masih terbatas, tapi mudah-mudahan hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Amin. Ya, selamat datang semuanya di pembelajaran matematika. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi tentang perkalian dan pembagian, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang minggu lalu yang sudah Bu Elis sampaikan ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Takut-takutnya sudah banyak yang lupa ya materi yang minggu lalu. Yuk kita bahas bareng-bareng materi yang minggu lalu yang sudah dibahas sama Bu Elis. Penjumlahan bilangan bulat. Ketika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Lalu ketika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Dari dua contoh tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan, artinya ketika penjumlahan bilangan bulat oleh tanda bilangan yang sama atau dengan tanda bilangan yang sama, maka hasilnya pun akan sama. Ya, contohnya ketika negatif 7 ditambah dengan negatif 9, maka hasilnya akan negatif. Lalu 7 ditambah 9 adalah 16 ya. Ingat ya, jadi ketika penjumlahan dengan dua tanda bilangan yang sama, maka hasilnya pun akan sama ya. Selanjutnya, ketika negatif ditambah dengan positif, maka hasilnya itu bisa negatif juga bisa positif. Begitupun sebaliknya, ketika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa negatif bisa positif. Contohnya, ketika negatif 7 ditambah dengan negatif 9, maka hasilnya adalah positif 2 ya. Artinya, ketika penjumlahan dengan dua tanda bilangan yang berbeda, biasanya hasilnya akan mengikuti kepada bilangan yang paling besar ya. Kalau bilangan yang paling besarnya dia positif, maka nanti hasilnya pun akan positif. Tapi setelah itu kerjakannya dengan pengurangan, dengan konsep pengurangan atau dengan sistem pengurangan. Negatif 7 ditambah dengan 9, maka yang paling besarnya adalah 9 ya, dan 9 itu positif, maka hasilnya akan positif. Lalu kurangi angka besar, kurangi angka kecil, yaitu 9 dikurangi 7 adalah 2. Maka didapatlah negatif 7 ditambah 9, itu jawabannya adalah positif 2 ya. Lanjut ke pengurangan. Pengurangan bilangan bulat. Ketika positif dikurangi dengan positif, maka hasilnya bisa positif bisa negatif. Begitupun sebaliknya, ketika negatif dikurangi dengan negatif, hasilnya bisa positif bisa negatif. Contohnya, negatif 9 dikurangi negatif 2 itu sama dengan negatif 9 ditambah 2. Kenapa menjadi ditambah? Karena negatif dikali negatif terlebih dahulu. Negatif kali negatif itu adalah positif ya. Jadi negatif 9 ditambah 2 itu sama dengan 7. Kembali lagi ke pengurangan ya. Jadi ketika pengurangan dengan dua tanda bilangan yang sama, itu nanti hasilnya akan mengikuti kepada bilangan yang paling besar ya. Lalu selanjutnya kalian tinggal menguranginya saja ya. Seperti tadi, negatif 9 dikurangi negatif 2 itu sama seperti negatif 9 ditambah 2 ya. Maka yang paling besarnya ternyata dia negatif ya. 9, karena 9-nya negatif, maka hasilnya akan negatif.
lalu kurangi angka besar kurangi angka kecil. 9 kurangi 2 adalah 7 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Itu cara yang supaya mudah kalian mengingatnya. Selanjutnya, ketika negatif dikurangi positif, maka hasilnya akan negatif. Contoh, negatif 2 dikurangi 3 sama dengan menjadi negatif 5. Sebaliknya, ketika positif dikurangi negatif, maka hasilnya dia akan positif. Contoh, ketika 2 dikurangi negatif 3, maka itu sama dengan 2 ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya jadi positif. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan positif 5 ya. Nah, dari dua contoh yang terakhir, kesimpulannya adalah ketika pengurangan dengan dua tanda bilangan yang berbeda, maka hasilnya akan mengikuti kepada bilangan yang paling besar ya, atau hasilnya akan sama. Ketika negatif 2 dikurangi 3, maka hasilnya pun dia akan negatif. Lalu jumlahkan angka 2 dan 3. 2 tambah 3 yaitu 5 ya. Yang terakhirnya, ketika 2 dikurangi negatif 3 menjadi 2 ditambah 3. Karena dua-duanya positif, maka hasilnya pun akan positif. Lalu jumlahkan 2 dan 3 sama 2 tambah 3 itu adalah 5 ya. Nah, itu hanya mengulas yang materi minggu lalu ya. Diingat-ingat ya, dipahami ya. Oke, materi hari ini kita adalah akan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Perkalian bilangan bulat jika. Nah, aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Aturan perkalian bilangan bulat, jika perkalian dengan tanda bilangan yang sama, seperti negatif dikali dengan negatif, maka itu hasilnya akan positif. Begitupun sebaliknya, jika positif dikali dengan positif, maka hasilnya akan positif. Ingat ya, ketika perkalian dengan tanda bilangan yang sama, artinya hasilnya pun akan sama. Contoh perkalian dengan tanda bilangan yang sama. Contohnya, negatif 2 dikali negatif 3. Karena dua-duanya negatif, maka nanti hasilnya pun akan negatif. 2 dikali 3 yaitu 6 ya. Begitupun sebaliknya, ketika positif 3 dikali positif 4, maka hasilnya akan positif. 3 dikali 4 adalah 12. Maka 3 dikali 4 sama dengan positif 12 ya. Bagaimana dengan perkalian dengan tanda bilangan yang berbeda? Seperti negatif dikali positif, maka itu hasilnya akan negatif. Dan kebalikannya, kalau positif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan negatif ya. Contoh perkalian dengan tanda bilangan yang berbeda. Contohnya, negatif 3 dikali 5. Tanda negatif dikali positif, dia hasilnya akan negatif. Lalu 3 dikali 5 adalah 15. Contoh yang kedua, 4 dikali negatif 2. Karena positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif. Lalu 4 dikali 2 adalah 8. Maka hasilnya adalah negatif 8 ya. Bagaimana dengan pembagian? Sama halnya seperti perkalian. Ketika negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Ketika positif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan positif ya. Lalu bagaimana pembagian dengan tanda bilangan yang berbeda? Sama seperti tadi perkalian. Ketika negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya dia akan negatif. Begitupun ketika positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan negatif pula ya. Ini contohnya. Contoh dengan tanda bilangan yang sama. Negatif 6 dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya adalah positif 3 ya. Diingat ya, ketika negatif dibagi dengan negatif, maka itu hasilnya akan positif.
6 dibagi 2 adalah 3 ya. Contoh yang selanjutnya dengan tanda bilangan yang berbeda. Negatif 10 dibagi 2 sama dengan, yaitu negatif 5. Negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif. Lalu 10 dibagi 2 yaitu 5 ya. Jadi kesimpulannya, pembagian dan perkalian jika tandanya sama atau tanda bilangannya sama, maka hasilnya pun akan positif ya. Negatif kali negatif maka hasilnya adalah positif ya. Dan selanjutnya, jika tandanya berbeda atau tanda bilangannya berbeda, maka hasilnya itu akan sama dengan negatif ya. Diingat ya, itu kesimpulan dari perkalian dan pembagian. Dan ada catatan penting dari Ibu, ketika ada pengerjaan operasi hitung campuran dalam sebuah soal, maka kerjakan terlebih dahulu yang perkalian atau pembagian ya. Contohnya di sini 1 ditambah 1 dikali 0. Jawabannya adalah bukan 0 ya, ataupun bukan 2 ya, tapi jawabannya adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena yang perkalian yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 1 dikali 0 adalah 0. Lalu ditambah dengan 1, maka jawabannya adalah 1 ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu pembelajaran matematika. Terima kasih kepada semuanya, khususnya untuk siswa kelas 7 yang telah menyimak tentang materi pembelajaran matematika hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Ibu ada quotes, menemukan sebuah quote yang lumayan menarik, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Maka mulai sekarang, atau dari mulai sekarang, genggamlah dunia di tanganmu ya. Sekian, selamat berjumpa kembali di minggu depan di pembelajaran matematika dengan materi yang selanjutnya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.